Oke, bismillah teman-teman semua. Kita lanjut lagi ya ke digital marketing part 3, teman-teman semua. Tadi kita udah membahas ya secara umum bagaimana sih konten kita itu bisa bekerja dengan baik ya. Dan saya juga udah menyampaikan kepada teman-teman semua ya bahwasanya konten juga akan menghasilkan, dan konten secara organik ataupun fokus kepada ads tentu membutuhkan karya yang baik, dan memang desain tersebut masuk kepada dasar pemikiran. Jadi kita juga harus memahami psikologi warna, memahami desain ini untuk siapa, untuk umur berapa, karena setiap umur dan karakteristik manusia akan menilai desain berbeda-beda gitu ya. Ini penting banget nih kita memahami hal-hal seperti itu. Dan di sisi selanjutnya dari kami di Mazza itu sendiri juga kita punya layanan di mana kita membantu UMKM ataupun teman-teman yang membutuhkan mengelola media sosialnya. Kita akan membuatkan konten secara kontinu. Biasanya kita 7 hari 7 konten, dan kita yang menguploadkan, kita buat captionnya, kita buat hashtagnya. Dan mungkin teman-teman yang pengen dapat layanan seperti itu juga bisa bekerja sama saya untuk pembuatan konten ya. Nah, itu izin promosi sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi tools desain. Nah, teman-teman semua, kalau kita misalnya membahas desain itu sendiri, ya tadi sudah saya sampaikan membuat desain itu mudah-mudah ataupun bila dikatakan mudah juga tidak, dikatakan sulit juga tidak. Artinya tetap bagaimanapun jam terbang mempengaruhi kualitas desain kita. Semakin kita memiliki jam terbang dalam membuat desain yang baik, maka semakin tinggi juga hasil-hasil yang kita karyakan dari desain kita. Dan saya sudah membuat keberhasilan dari dua desain tersebut menggunakan apa yang akan saya ajarkan pada saat ini ya. Pertama adalah jelas, kalau kita membahas sebenarnya aplikasi desain banyak ya, baik buat video, buat foto. Ya di sini saya misalnya ada biasanya Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, dan aplikasi lain banyaknya, ada CorelDRAW ya dan lain-lain. Artinya aplikasi itu banyak banget lah ya, sesuai dengan Inkscape dan lain-lain. Artinya sesuai dengan memang seseorang biasa dengan desain. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan, ada desain yang sederhana, murah ya, kalau berlangganan ya, dan juga ada free-nya. Artinya ini bisa gratis juga bisa pro, sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kedua adalah caranya mudah dan template-nya banyak, dan kita akan belajar satu persatu bagaimana sih cara membuat desain yang menarik itu ya. Apa aplikasi itu ya? Namanya Canva, teman-teman semua. Mungkin di antara teman-teman audiens di sini udah nggak asing nih sama Canva ya, tapi mungkin perlu kita bahas ya sedikit tutorialnya aja. Nanti untuk pro-nya teman-teman juga bisa nanti kita belajar lagi bagaimana sih step sampai membuat Canva yang pro. Kenapa Canva? Saya sampaikan pertama, dia mudah, murah jika berlangganan ya. Berlangganan itu apa sih bedanya? Jadi gini, ada yang pro dan ada yang biasa. Kalau pro itu dia akan banyak elemen-elemennya. Adapun kalau yang biasa ya mungkin terbatas juga. Tapi sudah, menurut saya, untuk teman-teman pemula yang free-nya sudah cukup untuk membuat desain. Nah, tentu yang terakhir adalah sesuai untuk kebutuhan digital marketing yang sifatnya desainnya sederhana-sederhana, yang nggak membutuhkan hal-hal yang rumit itu teman-teman semua. Nah, ini adalah hasil belum lama ini saya mewakili tim properti saya ya, membuat desain, dan ini melalui Canva. Ini saya tutup karena ada konten yang menurut saya tidak harus dilihat ya. Nah, mungkin mendapatkan 2.750.000. Ini hal sederhana kita membuat desain melalui Canva dengan event lomba. Ini lomba ceritanya ya, bukan job. Ini lomba dan kita menang dengan modal membuat Canva. Dengan ini kita jualan membuat desain tanah kafling ya untuk kebutuhan lombanya. Oke. Nah, semua dalam satu aplikasi. Ini enaknya ya, kita buat foto, kita buat video, ini dalam satu aplikasi. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas step and tipsnya ya, gimana cara buat Canva sederhana. Oke. Sederhana banget teman-teman semua. Di sini kita sudah membuka Canva ya, teman-teman semua. Nah, di sini saya pengen buat desain baru nih. Contoh kita pengen buat media sosial ya. Di sini media sosial tersebut kita pengen membuat konten Instagram. Ya, banyak banget sih ya teman-teman. Tapi ini saya simpelnya aja ya, karena kebutuhan kita digital marketing mungkin akan lebih banyak membahas contoh desain digital marketing. Walaupun di lapangan ini banyak banget nih, kita bisa untuk papan tulis, presentasi, termasuk tadi slide yang saya buat ini melalui Canva ya. Produk cetak, situs web dan lain-lain. Banyak banget di sini kebutuhan yang memang teman-teman inginkan. Di sini saya hanya membutuhkan konten persegi, dan ya sudah, saya membuat konten bentuknya square untuk Instagram.
Di sini teman-teman bisa cari template dulu ya. Saya biasanya karena sekarang kita coba untuk membuat konten muslimah ya ataupun fashion, kita bisa cek aja sesuai kebutuhan. Pertama mungkin kita lihat fashion, oke. Di sini saya akan ngambil gambar ini deh. Ya yang kemarin kita sempat latihan di Zoom ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, jadi membuat template itu nggak harus apa pusing-pusing ya, teman-teman semua. Ini juga saya hapus juga karena nggak perlu. Ini juga saya hapus. Ini oke nggak usah. Ini kita hapus, kita hapus, kita hapus. Ini kita hapus juga ya. Sorry, kita Ctrl Z aja. Ini saya percepat aja teman-teman semuanya. Oke, ini kita simpan dulu lah untuk footage kita lainnya. Nah, di sini saya akan bahas ya teman-teman semua. Template yang kita gunakan ini bisa kita atur semua, mulai dari warnanya, kalau mau kita rubah dan lain-lain tuh bebas banget gitu ya. Kedua, desain template-nya banyak banget. Teman-teman cuma tinggal drag to drag aja. Contoh kita mau ngambil desain yang ini. Ya udah, ya ini bisa kita rubah hurufnya, kita bisa ganti animasinya, kita bahkan bisa hapus dan lain-lain. Jadi menurut saya ini paling mudah karena kita nggak usah mikir-mikir gimana caranya mendapatkan template yang bagus gitu ya. Nah, di sini juga yang paling penting kita kan belajar satu persatu ya. Ada elemen. Elemen ini kita bisa masukin. Contoh di sini saya akan kosongin dulu. Kita pengen elemen muslim ya, berkaitan dengan muslim gitu ya. Ya, kita bisa masukin gambar. Contoh di sini ya, kita masukin gambar ini ya anak muslim seperti ini di sini ya. Ya jadi konten kita seperti itu, sederhana banget ya. Atau misalnya kita masukin konten yang lagi salaman misalnya muslimah. Nah, ini bedanya. Pro ini artinya saat karena akun saya sudah pro, saya berlangganan. Ini ada pro, berarti ini memang hanya bisa digunakan untuk yang sudah berlangganan. Ataupun yang tidak berlangganan kayak gini banyak ya, teman-teman kayak gini nih. Ini nggak pro, kita bisa gunakan template ini. Ini secara gratis. Artinya sekali lagi banyak juga template-template yang pro ataupun tidak pro. Atau misalnya kita ke desain nih, ada yang bisa kita gunakan. Contoh ini hanya bisa digunakan oleh akun yang pro, tapi yang seperti ini banyak yang free. Kita tinggal ini free ya, artinya yang free lebih banyak deh ya teman-teman semua. Jangan khawatir, yang free lebih banyak daripada yang akun pro. Itu sih yang membedakannya. Jadi akan ada pembatasan di template dan juga di elemen, tapi secara umum banyak juga yang lebih menguntungkan free ya. Tapi saat mungkin kebutuhan teman-teman sudah meningkat tuh beda ceritanya ya. Nah, jadi elemen itu untuk mencari elemen-elemen teman-teman semua. Nah, muslim ini kita bisa cek juga, kita bisa cari grafis, artinya ini berbasis gambar vektor. Kita juga bisa mencari foto ya, kaitan dengan gambar-gambar muslim. Contoh kita pengen masukin gambar orang sujud seperti ini gitu ya, jadi konten tinggal kita masukin apanya di sini dan seterusnya. Oke, kita juga bisa masukin video juga ya dan seterusnya berkaitan dengan muslim, bentuk dan lain-lain. Walaupun saya sampaikan kita hanya butuh grafis, foto dan video. 3 elemen ini yang sering digunakan. Kemudian adalah kita teks. Teks ini untuk menambahkan teks ya, teman-teman bisa nambahin teks baru. Dan di sini kita bisa rubah fontnya sesuai dengan kebutuhan ya. Fontnya bisa apalah ya yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, dan di sini kita juga ada font yang template-nya. Jadi kita bisa lihat misalnya kita pengen template yang ini nih fontnya kayaknya bagus deh ya. Kita tinggal rubah aja ya seperti itu. Ataupun template font-font yang lain. Ini jarang banget digunakan, ini juga jarang banget digunakan teman-teman semua ya. Ini untuk upload, ini gambar kalau emang teman-teman mau gambar di apa namanya di medianya gitu ya. Kemudian ini proyek, kalau kita simpen folder-folder, saya rasa kita nggak usah banyak-banyak membahas itu semua. Kita fokus kepada contoh mengerjakannya. Nah, di sini saya akan fokus kepada ini ya. Nah, di sini misalnya ini saya hapus aja ya gambar ini. Nah, di sini saya pengen contoh membuat konten soft selling. Nah, di sini ini ada gambar-gambar Bu Zaidah ya. Contoh saya pengen cari gambar yang kayak ini aja ya. Nah, di sini ini kurang pas menurut saya. Kita cari lagi gambar yang lebih pas ya. Oke, ini sepertinya pas. Oke, di sini kita bisa edit foto dan saya ingin menghilangkan backgroundnya. Ya, kita hilangkan saja backgroundnya di sini. Kita tunggu sebentar karena kita membutuhkan koneksi internet juga ya. Nah, ini kelemahan kelebihannya. Jadi memang Canva ini basicnya adalah internet. Saat tidak ada internet maka secara otomatis Canva tidak bisa berjalan. Oke. Ya, ini saya buat konten soft selling aja. Oke, jadi sini ya. Oke, kita tinggal besarkan saja karena ini warnanya biru ya. Agak tambahkan sisi birunya biar lebih menarik ya. Coming soon bisa kayak gitu ya. Oke, di sini kita bisa namain brandnya misalnya ya. Zaida. Oke, ya. Kita tinggal duplikat lagi. Nah, kita ganti lagi misalnya gambar yang lain.
Oke, contoh yang ini kita edit lagi, kita hapusin lagi backgroundnya. Ya, ini kita hilangin gambarnya karena kita mau warnanya ini pink ya, dan ini lebih bagus kita arahkan posisinya balik ya. Oke, biar madep sana sesuai dengan desainnya. Oke, dan kita rubah dulu ininya warnanya. Jadi kita pengen backgroundnya juga warnanya bukan ini, kita kliknya yang bagian birunya ya. Bagian birunya yang ini kita klik. Oke, kita pengen warnanya pink ya, biar sesuai samin, atau kita tembak deh, ini dia mencontohkan warna ini. Oke ya, nah di sini kita tinggal tambahin. Oke, di sini coming soon-nya di sini kita rubah lagi warnanya biar kontras gitu ya. Nah, artinya ini udah jadi nih konten yang soft selling. Kita bisa lagi coming soon ini gambar carousel 1, carousel 2 dan seterusnya. Sebenarnya gampang ya buat Canva. Oke, setelah sudah selesai, ini anggap saya close semuanya ya dengan sesi latihan. Oke, ini sudah jadi, kita tinggal namain foldernya apa, misalnya gambar apa, setelah ya rename-nya bebas aja, kemudian kita unduh ya, kemudian kita unduh aja seperti ini, secara otomatis dia akan men-save gambarnya dan dia akan otomatis gambar juga jadi gitu ya. Nah, ini gambar yang sudah jadi dan ini bisa kita upload di media sosial kita ya. Jadi sebenarnya sederhana banget teman-teman semua. Ya, tetap belajar, tetap semangat. Mungkin ini materi sesi ketiga kita ya. Dan insya Allah akan lanjut ke materi yang part 4 ya. Teman-teman tetap semangat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.